Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidan Sufareza Putra, NPM 18391, kelas G, Hukum Pidana dan Perkembangan, akan membawakan kasus bullying di BINUS School Serpong. Sebelumnya, saya akan membawakan kronologinya. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi mengatakan pihak korban telah membuat laporan atas dugaan kekerasan yang diduga dilakukan belasan siswa senior di BINUS School Serpong. Karenanya, polisi segera menindaklanjuti laporan itu dengan mendatangi rumah sakit untuk meminta keterangan serta klarifikasi korban, termasuk mengecek tempat kejadian perkara. Dari pengakuan korban, kejadian perundungan itu terjadi 2 kali, yakni pada 2 Februari dan 13 Februari 2024. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, menuturkan merujuk pada keterangan polisi kepada lembaganya, diketahui bahwa diduga jumlah pelaku sebanyak 11 orang. Pada 2 Februari, anak korban yang berusia 17 tahun mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Lokasi kejadiannya berada di sebuah warung yang berlokasi di dekat pos sekolah. Kemudian, pada 12 Februari, korban disebut menceritakan peristiwa perundungan tersebut kepada kakak perempuannya berinisial A. Esoknya pada 13 Februari, saat korban sedang ke warung itu lagi untuk nongkrong, dia kembali menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan para pelaku. Para pelaku ternyata tidak terima bahwa korban ini bercerita kepada kakaknya atas kekerasan yang terjadi di tanggal 2 Februari itu. Dari keterangan polisi pada KPAI, korban mengalami luka memar dan lecet di leher, luka bekas sundutan rokok pada leher bagian belakang, termasuk luka bakar pada lengan kiri. Adapun video berisi perundungan yang beredar di media sosial dan menjadi barang bukti. Terlepas dari itu, pihak sekolah tak bisa lepas tangan dan berlindung di bawah diksi bahwa kekerasan terjadi di luar lingkungan sekolah, sebab area lingkungan sekolah tak bisa dimaknai secara sempit, hanya sebatas gedung saja, tapi juga harus mencakup wilayah sekitar sekolah. Apalagi anak korban ini masih memakai seragam sekolah. Hingga saat ini pun, belum ada keterangan dari BINUS School Serpong yang menjelaskan latar belakang kekerasan tersebut. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan di sekolah sebagai berikut. 1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik atau pihak lain. 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Faktor yang memicu adanya tindak pidana. Dalam keterangan pada Jumat 1 Maret, Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alvino Cahyadi mengatakan tindakan kekerasan itu dilakukan dengan dalih tradisi, tak tertulis sebagai syarat untuk bergabung dalam kelompok atau geng GT. Para pelaku secara bergantian melakukan kekerasan terhadap anak korban laki-laki 17 tahun dengan dalih tradisi tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam kelompok atau komunitas, katanya seperti dilaporkan detik.com. Temuan polisi juga mengungkapkan bahwa para tersangka tidak dapat menerima sikap korban yang mengadukan kasus itu kepada saudaranya. Sehingga demikian polisi, perundungan terulang kembali pada 13 Februari 2024. Kali ini para pelaku melakukan kekerasan lantaran tak terima korban mengadu kepada kakaknya. Kemudian 13 Februari, para pelaku melakukan kekerasan diduga karena mendapatkan informasi bahwa korban diduga menceritakan kegiatan tradisi yang terjadi pada tanggal 2 Februari kepada saudara anak korban, tuturnya. Atas kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian leher dan tangannya, ungkap Alvino. Dalam kasus bullying di BINUS School Serpong, asas seleksi yang dapat diterapkan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 170 KUHP. Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dilarang dan dipidana dengan pidana penjara dan atau denda berdasarkan pasal-pasal tersebut. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta.
Berdasarkan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Asas tempus delicti yang dapat diterapkan pada kasus bullying di Binus School Serpong adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 170 KUHP menetapkan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dalam kasus bullying, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dilarang dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal yang sesuai dengan kasus bullying di Binus School Serpong adalah pasal 170 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Unsur-unsur subjektif dalam pasal 170 KUHP adalah 1. Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain. 2. Tenaga bersama. Unsur-unsur objektif dalam pasal 170 KUHP adalah luka atau kematian. Berikut adalah materi saya mengenai kasus bullying yang terjadi di Binus School Serpong. Terima kasih.